Saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam persekutuan doa GKJ Kerten saat ini. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita awali persekutuan doa saat ini dengan bersama-sama kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomornya yang keempat. Mulia, mulia namanya. Saudara, mari kita berdoa. Saat kami menyembah dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, kami senantiasa bersyukur bahwa segala anugerah telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Maka terimalah ungkapan syukur melalui pujian dan doa yang kami haturkan. Maka semuanya akan mendatangkan sukacita atas kehidupan yang kami jalani. Bahkan saat kami senantiasa bersyukur, kami pun senantiasa mengingat akan berkat rahmat yang Tuhan senantiasa berikan. Sehingga kami tidak mampu untuk menghitung segala kebaikan yang telah Tuhan berikan. Karena itu ya Tuhan, ajarilah untuk kami dapat setia kepadamu, untuk kami dapat senantiasa berbakti kepadamu dan beribadah dengan kehidupan yang kami jalani, yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kami. Karena itu Tuhan, nyatakanlah atas kehendak-Mu melalui sabda-Mu yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kami, yang menjadi terang bagi setiap jalan kami, dan yang memberikan kekuatan untuk kami dapat menjadi alat-alat-Mu menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan setia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami serahkan ungkapan syukur dan doa kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyembah Dia dengan bersama-sama memujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini saya dasari dengan pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-24, ayat 14 sampai dengan 25, yang demikian firman-Nya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada-Nya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita.
Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah saudara dengan firman-Nya. Haleluya. Saudara yang terkasih, ada sebuah bangunan yang megah yang bernama Taj Mahal. Taj Mahal bukan hanya sekedar bangunan yang besar, namun sebetulnya adalah simbol cinta dan kesetiaan dari seorang raja di India yang bernama Shah Jahan kepada salah satu istri yang sangat dikasihinya, Mumtaz Mahal. Setelah kematian istri yang sangat dikasihinya, pada saat melahirkan anak yang ke-14, Raja Shah Jahan berjanji bahwa dirinya tidak akan menikah lagi. Sebagai bukti kesetiaannya, Raja Shah Jahan membangun makam istrinya dengan megah dan indah. Memang membutuhkan waktu yang lama, bahkan harta yang tidak sedikit. Namun hasilnya, sampai sekarang Taj Mahal sangat dihormati dan dikagumi. Bahkan oleh UNESCO pada tahun 1983, Taj Mahal dijadikan salah satu warisan dunia. Kesetiaan Shah Jahan telah dibuktikannya. Sebab kesetiaan bukan hanya sekedar diucapkan dan dijanjikan, namun haruslah diwujudkan dan dilakukan. Seperti halnya Yosua. Saudara yang terkasih, setelah kematian Musa, Allah berfirman kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Saudara, mengapa Yosua dipilih oleh Allah? Yosua dipilih oleh Allah karena Yosua bin Nun penuh dengan roh kebajikan, dan Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa. Yosua bin Nun akhirnya berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang disertai mujizat Tuhan.
tembok Yeriko dapat diruntuhkan dengan caranya yang sangat mustahil bagi manusia, yaitu hanya dengan mengelilingi tembok itu selama 6 hari. Dan kemudian pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi tembok itu sambil bersorak sehingga runtuhlah tembok itu. Dan bangsa Israel dapat merebut kota itu. Begitu besar perbuatan Allah bagi umatnya. Inilah yang dirasakan oleh Yosua. Sehingga Yosua tidak ingin umat Israel melakukan segala perbuatan Tuhan. Saudara yang terkasih, Yosua menyadari bahwa usianya sudah lanjut dan sangatlah penting untuk mengingatkan kembali umat Israel akan segala perbuatan Tuhan. Saat mereka dituntun tangan Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Saat mereka menerima kecukupan akan segala kebutuhan selama dalam perjalanan. Saat mereka menerima perlindungan dan kemenangan dari segala macam bahaya dan peperangan. Maka Yosua melakukan pembaharuan perjanjian di Sikem. Saudara, Sikem merupakan sebuah tempat atau tempat pertama kali Allah menjanjikan tanah Kanaan kepada Abram, dan di sana Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bisa dilihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Yosua di sini ingin menekankan bahwa kemenangan dan keberhasilan yang mereka raih itu adalah perbuatan Allah. Jika Allah sudah begitu baik pada mereka dan ternyata mereka meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah Allah lainnya, tentunya Tuhan akan murka kepada mereka. Dan kemudian Yosua memberikan pilihan kepada orang Israel untuk mengambil keputusan tegas bagi mereka. Apakah hendak beribadah kepada Allah atau meninggalkan Allah? Namun tidak hanya sekedar memberikan pilihan, tetapi Yosua memberikan teladan bagi mereka. Pernyataannya bahwa ia dan seisi rumahnya termasuk juga semua kaum keluarganya hanya beribadah kepada Allah. Atas itulah maka tanggapan bangsa Israel. Mereka menyatakan bahwa mereka juga hanya beribadah kepada Allah. Saudara yang terkasih, beribadah kepada Allah tentu harus didasari dengan rasa takut akan Tuhan. Seperti halnya kisah Belsasar, Sadrah, Mesah dan Abednego, walaupun mereka harus menghadapi ancaman dan bahaya, bahkan hidup dalam pembuangan di Babel, mereka tidak meninggalkan ibadah yang sungguh kepada Allah. Takut akan Tuhan adalah sikap hormat dan kagum kepada Allah, sehingga sangat dalam untuk mengasihi Tuhan yang membawa kepada ketaatan dan pengabdian. Beribadah kepada Allah dilakukan juga dengan tulus dan ikhlas. Ketulusan berbakti kepada Allah dapat terlihat dari sikap dan tindakan seseorang. Seperti halnya jika Bapak Ibu meminta anaknya untuk melakukan sesuatu, ketulusan si anak
itu dapat terlihat dari ekspresi wajah dan tindakan saat mereka melakukan. Ketulusan si anak dapat terlihat dengan jelas. Bagaimana ekspresinya, apakah dengan ceria atau cemberut. Dan begitu pula atas tindakannya yang sungguh-sungguh atau tidak. Begitu pula ketulusan kita beribadah kepada Allah. Sungguh dapat kita rasakan melalui ekspresi iman dan perbuatan yang sungguh-sungguh dalam mendatangkan damai sejahtera Allah. Beribadah kepada Allah juga harus dilaksanakan dengan setia, yaitu dilakukan terus-menerus walaupun ada rintangan dan halangannya. Kesetiaan itu diawali dengan kemauan yang kuat, yang terus-menerus dilakukan, sehingga menjadi kebiasaan. Bahkan bukan hanya sekedar kebiasaan sebagai rutinitas, tetapi menjadi gaya hidupnya. Jadi, milikilah kesetiaan kepada Allah sebagai gaya hidup kita yang penuh dengan ketulusan untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan sebagai perwujudan sikap hormat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertalut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saudaraku yang terkasih, marilah kita aturkan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya terimalah sabdanya yang melandasi kita mengaturkan persembahan. Firman-Nya terambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat 19b sampai dengan yang ke-20, yang demikian firman-Nya. Bernyanyilah
dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita kumpulkan persembahan dengan dibarengi menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264, baitnya yang pertama dan kedua, apalah arti ibadah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur atas apa yang kami mohon, Tuhan memberkati, sehingga kami akan mengakhiri persekutuan doa pada saat ini. Namun sebelumnya kami telah mengaturkan persembahan melalui apa yang kami miliki. Tuhan, berkatilah dan sucikanlah sehingga persembahan ini berdaya guna atas setiap pelayanan yang boleh kami lakukan. Ajari kami untuk senantiasa setia, karena kami juga memiliki kesungguhan di dalam hati untuk kami beribadah hanya kepada Allah. Sertailah dalam setiap langkah agar hidup kami mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati.